Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat qada iradanya kita dapat berkumpul bermuazahah dan silaturahmi dalam rangka kegiatan pembelajaran mata kuliah teknologi pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan tabiatnya hingga kita yang lebih sunahnya hingga yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yakni Pak Budiman MPD. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya serta senantiasa mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wahyudin. Saya sebagai Master Ceremony ataupun moderator. Di sebelah kanan saya ada Sri Mas Rifa, ada Tejina Yaitu Rajia, Aib dan Kang Fahad. Nah, cara-cara di sini kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi yang teramat penting untuk kita pahami bersama tentang cara-cara membuat konten yang baik untuk pendidikan dan pembelajaran KAI. Nah, bahwasannya ketika kita menanggapi sebuah teknologi, walaupun tidak ada dasar hukum kita supaya bisa mengikuti daripada perkembangan teknologi, kita kembali dalam kaidah usul fikih yang mengatakan al-muhafadzatu ala qadimi sholih wa al-bil jadi dirasa. Dalam artian menjaga tradisi yang lalu yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu ketika kita memahami bagaimana tata cara perkembangan teknologi dalam pembelajaran, kita harus senantiasa memahami akan konteks daripada pembelajaran itu sendiri. Nah, karena ada satu kaidah mengatakan, perkataan dari Sayyidina Ali kalau mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Mungkin kurang lebihnya dari saya sebagai pengantar dicukupkan sekian. Dan untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Sri Mas Rifa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sri Mas Rifa ingin sedikit menjelaskan tentang video pembelajaran. Jadi video pembelajaran adalah suatu media yang menggunakan audio dan visi serta berisi materi pembelajaran yang menggabungkan beberapa konsep, prinsip, prosedur dan teori yang menerapkan ilmu untuk membantu memahami materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Terus ada juga manfaat video pembelajaran, yaitu sebagai media pembelajaran yang hebat dan interaktif karena memiliki unsur audio dan visual dalam video itu. Jadi seolah-olah guru itu sedang menerangkan materi bersama siswa. Dan materi video itu pun dapat diputar berkali-kali sehingga siswa dapat mampu mereview pada materi pembelajaran melalui video tersebut. Terus model media pembelajaran harus bisa
harus mempunyai kesan kreatif, jadi tidak monoton. Sekian. Baik, terima kasih untuk pemaparan daripada bagaimana dengan cara kita membuat konten video yang baik sesuai dengan pembelajaran. Untuk selanjutnya dari langkah-langkah membuat video pembelajaran, insya Allah akan disampaikan oleh Aim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya selaku pemateri dari kelompok 6 atas nama Aim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang langkah-langkah membuat video pembelajaran. Di mana dalam membuat langkah-langkah membuat video pembelajaran itu kita harus memperhatikan di mana agar video pembelajaran itu terasa menarik dan bisa dipahami oleh peserta didik atau siswa. Di mana dalam hal video pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat dipahami secara baik oleh peserta didik, di mana jika tidak memenuhi secara offline, video pembelajaran secara online dapat kita lakukan. Di mana langkah yang pertama dalam membuat video pembelajaran tersebut adalah persiapkan materi dengan detail dan lengkap. Di mana yang pertama dalam hal materi pembelajaran, hal yang harus kita persiapkan adalah materi untuk peserta didik. Di mana dalam slide setiap video pembelajaran tersebut kita harus memperhatikan di mana dalam hal materi tersebut tidak terlalu banyak, tetapi singkat, padat, jelas dan dapat bisa dipahami oleh peserta didik. Di mana dalam hal materi tersebut mencakup beberapa hal yang dimana bisa dapat mudah dipahami, dimengerti, dan dalam hal slide tersebut bisa menarik peserta didik dan bisa dalam hal pembelajaran itu tidak membosankan. Terus yang kedua, harus mempersiapkan alat untuk video pembelajaran. Di mana dalam hal contohnya sekarang, dalam hal alat misalnya video atau kamera, webcam, terus proyektornya, dalam hal mic-nya, terus dalam hal tripodnya juga, terus agar bisa memadamkan suara bising juga terdapat gitu. Dalam hal alatnya, agar di mana dalam hal proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, misalnya dalam hal merekam, di mana suara bising yang di luar tersebut tidak terdengar oleh peserta didik dan bisa dipahami bagus oleh peserta didik. Dalam hal alat perlu banget dipersiapkan karena menunjang dalam hal pembelajaran sehingga mencapai lebih baik, sehingga pembelajaran dapat tersampaikan pada peserta didik itu ya tujuannya itu yang pertama bisa dipahami oleh peserta didik dan dapat dimengerti oleh peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Terus yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk menentukan green screen atau layar hijau. Kenapa layar hijau? Kenapa tidak layar biru atau merah atau pink? Karena green screen atau layar hijau itu mudah dihapus dalam hal video pembelajaran, sehingga layar tersebut bisa diganti dengan latar belakang yang mana bisa misalnya belakangnya ada papan tulis, ada dalam kelas misalnya, padahal pembelajaran tersebut itu dilakukan di rumah, tapi bisa kita edit tapi dengan layar hijau atau green screen tersebut dan bisa diedit dengan misalnya suasana luar, outdoor, indoor, kelas ataupun belakangnya papan tulis. Dalam hal menentukan video pembelajaran, di mana pada saat ini setelah semuanya dalam langkah
yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini pembelajaran tersebut juga pada saat jalan ini mudah sangat ditemukan oleh kita semua, tidak memerlukan uang yang banyak juga karena terdapat aplikasi-aplikasi gratis yang mudah untuk dilakukan dalam membuat video pembelajaran atau proses akhirnya itu editing. Misalnya sekarang ada aplikasi CapCut yang sangat marak pada saat ini dilakukan atau digunakan oleh boleh kaum muda atau kaum tua pun. Terus ada video cam, terus ada insert, terus ada Canva juga, sangat memudahkan Kakak dalam hal pembelajaran. Misalnya dalam hal template, dalam Canva tersebut ada membuat poster, template, terus PowerPoint juga saat ini berbeda gitu daripada zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu kita harus dimulai dari titik pun kita harus membuatnya. Nah, pada saat ini zaman sekarang sudah modern, hal tersebut memudahkan kita dalam proses video pembelajaran, membuat video pembelajaran, di mana template untuk PowerPoint tersebut sudah ada dan bisa langsung kita gunakan dan diedit dengan materi yang telah kita siapkan sebelumnya. Itu merupakan penjelasan dari langkah-langkah membuat video pembelajaran sampai hasil itu editing dan membuat tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan baik kepada peserta didik. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Dewi yang telah menyampaikan tentang langkah-langkah pembelajaran dan pembuatan konten yang baik suatu pembelajaran. Untuk selanjutnya yakni aplikasi untuk membuat video pembelajaran, insya Allah akan disampaikan oleh Teh Gila dan Dolenjia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inayatul Najia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi untuk membuat video pembelajaran. Nah, di sini mungkin rekan-rekan sudah mengetahui aplikasi apa saja untuk membuat video pembelajaran. Yang mana aplikasi ini sudah banyak digunakan di kalangan sekarang ini, dan mungkin rekan-rekan semua juga sudah biasa menggunakan aplikasi yang di depan ini. Yang pertama, aplikasinya yaitu ada PowerPoint. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, karena pembuatan PPT biasanya digunakan dalam aplikasi PowerPoint.
dan tidak memberi tanda hak cipta atau membatasi video pendidikan yang mana nantinya dan tentunya aplikasi ini tidak begitu sulit. Selanjutnya, yang keenam yaitu aplikasi Insud. Nah, mungkin di sini rekan-rekan semua juga sudah biasa dalam menggunakan aplikasi Insud, yang mana aplikasi ini untuk mengedit diantaranya bisa mengedit video pembelajaran dan keperluan editing lainnya. Dalam aplikasi ini bisa membantu mengkat atau memotong dan menggabungkan video dengan berbagai macam efek yang bisa kami gunakan. Selain itu, dapat menambahkan filter untuk mempercantik musik, efek transisi, video, teks, stiker, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada YouCut, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi pembuatan video pembelajaran yang digunakan sebagai pembuat video edukasi sederhana. Misalnya mungkin ingin memotong dan menggabungkan video pembelajaran kreatif, dan aplikasi ini membuat video pembelajaran di laptop. Nah, di antara aplikasi-aplikasi ini bisa kita gunakan dan aplikasikan utamanya ketika kita sudah terjun ke dunia lapangan atau ketika kita sedang praktek PPL. Nah, ini adalah salah satu aplikasi pembantu untuk pembuatan video pembelajaran. Mungkin yang dapat saya sampaikan, sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, terima kasih kepada PAII yang telah menjelaskan tentang kemanfaatan dan jenis-jenis daripada aplikasi media pembelajaran. Untuk selanjutnya, yakni jenis-jenis media pembelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Farad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang jenis-jenis konten video pembelajaran. Yang pertama, video presentasi atau webinar. Yang kedua, video storytelling atau podcast. Yang ketiga, video talk show. Yang keempat, video animasi. Yang kelima, video sesi dalam kurung animasi tangan. Yang keenam, video tutorial. Dan yang selanjutnya akan membahas bagaimana guru bisa membuat konten sesuai kurikulum, yaitu diantaranya yang tentukan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, cari ide dan konsep yang menarik. Yang ketiga, buat skripsi dari konsep yang dibuat. Yang keempat, proses pembuatan konten. Yang kelima, uji coba konten. Yang keenam, revisi. Nah, itulah pembahasan dari saya bagaimana guru bisa membuat konten terutama masyarakat umum. Terima kasih kepada Kang Farad yang telah menyampaikan sedikit beberapa jenis konten yang akan kita digunakan dalam media pembelajaran. Untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, belanja ataupun menanggapi, maka dipersilakan. Satu, dua, bagus. Nah, dalam segi pembelajaran menggunakan aplikasi gitu aja, mungkin ketika semua siswa di antaranya ada mungkinnya yang tidak mampu atau tidak bisa, belum bisa dalam katakanlah malah menjalankan aplikasi tersebut. Nah, langkah kita khususnya mungkin yang akan diambil oleh teman-teman pemateri gitu ya, khususnya umumnya kita semua gitu ya, bagaimana cara kita, apa yang akan kita ambil, langkah apa yang kita ambil untuk memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan atau menjalankan aplikasi tersebut gitu. Apakah akan diadakannya kursus terlebih dahulu atau misalkan training atau
metodenya yang intinya agar siswa tersebut menjalankan atau belajar melalui aplikasi tersebut secara maksimal. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Samsul atas pertanyaan tentang bagaimana strategi yang akan kami lakukan selaku menjadi pendidik ketika menghadapi peserta didik yang mungkin notabene itu gaptek ya, kurang dalam pemahiran dalam teknologi. Nah, sebenarnya itu sudah ada di dalam undang-undang juga mengenai tentang pembelajaran daripada teknologi. Di antaranya yang mungkin secara pribadi yang akan dilakukan yakni adanya sosialisasi literasi digital yang pertama. Yang kedua, mengadakan workshop perihal tentang terkait perangkat pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Sebenarnya untuk media perangkat pembelajaran teknologi itu sudah dilakukan karena 2017 untuk UN itu sudah menggunakan teknologi untuk yang disebut dengan ujian di sekolah sudah ya itu sudah menggunakan teknologi. Jadi secara tidak langsung Uldi itu sudah sedikit mengenal akan yang namanya teknologi dalam media pembelajaran. Mungkin seperti itu. Yang pertama kita lakukan yang namanya literasi digital. Yang kedua mungkin kita akan mengadakan workshop terkait tentang media pembelajaran yang akan nanti kita ajarkan kepada peserta didik. Terima kasih. Kesimpulannya, jadi video pembelajaran adalah suatu media yang menggunakan audio dan video atau audio visual serta berisi materi pembelajaran yang menggabungkan beberapa konsep, prinsip, prosedur, dan teori yang menerapkan ilmu-ilmu untuk membantu memahami video pembelajaran yang diajarkan. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan video ialah menyiapkan materi, mempersiapkan alat, menyiapkan green screen atau layar hijau. Aplikasi pembuatan video juga banyak, apalagi di zaman modern. Space ini bahkan untuk jenisnya pun sangat macam-macam sekali. Adapun cara membuat atau merancang paket pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru dalam kurikulum Merdeka, di antaranya menentukan materi, cari ide dan konsep yang menarik, membuat skrip atau pembuatan konten, uji coba konten, revisi dan finalisasi. Mungkin dicukupkan dari saya.